Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Ada satu kerinduan, keinginan yang terdalam, yang tidak bisa tergoyahkan, dan kita nggak bisa bohong, yaitu kerinduan akan kebahagiaan. Siapa di sini yang tidak mau bahagia? Tentu kita mau bahagia. Dan kita berusaha mencari jalan-jalan untuk menempuh kebahagiaan itu. Tetapi menarik pada hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan di mana orang menemukan kebahagiaan yang sejati. Di mana tempatnya, bagaimana caranya, dan siapa yang memberikannya. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah orang yang sudah makan asam garam dalam hidup ini. Petrus punya mertua, artinya dia sudah menikah. Dia mengalami kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Yakobus, Yohanes adalah juga orang yang sudah punya banyak pengalaman. Tetapi ketika dia ditarik oleh Tuhan, dia naik, diajak oleh Tuhan Yesus naik ke gunung yang tinggi, lalu mereka diajak berdoa. Mereka mengalami pengalaman akan Allah dan mereka berseru, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Guru, belum pernah ada kebahagiaan yang pernah kami alami. Guru, betapa kami senang, belum pernah kami sebahagia ini." Baiklah, kami dirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kami ingin kebahagiaan ini tetap kami alami. Kami ingin tetap di sini. Padahal sebelumnya ketika mereka diajak Yesus ke gunung yang tinggi untuk berdoa, apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur. Mereka tertidur. Ya. Sama seperti ketika mereka diajak ke Taman Getsemani. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tertidur karena apa? Karena duka cita. Duka cita, persoalan, pergumulan membuat orang itu mager, malas gerak, kunci kamar, kunci pintu. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau tidur. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Mager. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi demikian, dalam situasi yang tertidur berarti tidak fokus kepada Tuhan, tetapi dikuasai oleh kelemahan dan kerapuhan mereka sebagai manusia. Allah menampakkan kemuliaannya. Inilah hal yang luar biasa. Di dalam segala kerapuhan kita, kelemahan kita, Allah tetap menampakkan kemuliaannya. Yang menjadi persoalan, maukah kita bangun, maukah kita mendengarkan suara Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika melihat kemuliaan Tuhan, mereka langsung bangun, bangkit. Ya. Mereka mau tetap bahagia. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini sama dengan Zakaria yang melihat Yesus. Ya. Bayi Yesus, dia mengatakan, biarlah sekarang aku ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya biarkanlah aku sekarang mati. Ya. Aku nggak mau keinginan yang lain saja. Aku nggak mau itu, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu. Aku sudah melihat keselamatan. Kebahagiaan dialami oleh Zakaria. Ini juga kebahagiaan yang dialami oleh Santa Teresa dari Avila. Sehingga dia berkata, "Solo Dios basta." Allah saja cukup. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sesungguhnya pengalaman ini juga ditawarkan oleh gereja. Ya. Ketika apa? Dalam perayaan Ekaristi. Ya. Ketika imam mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu adalah penampakan Allah yang luar biasa. Kita melihat Allah sumber kebahagiaan kita, dan bukan hanya melihat, tetapi kita bersatu dengan Allah sendiri. Sesungguhnya itulah peristiwa yang mengagumkan, yang menakjubkan. Tetapi kalau kita tidur, nah ini dia. Kita terlalu terfokus pada masalah kita, bagaimana kita mengalami penampakan itu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih.
Saya kerap kali mendengarkan sharing orang-orang ketika mereka ikut perayaan Ekaristi. Banyak orang yang sudah mulai disentuh sejak awal perayaan Ekaristi. Ya. Sejak lagu-lagu pujian mereka sudah disentuh oleh Tuhan. Ya. Dalam kita bacaan dalam khotbah mereka sudah disentuh oleh Tuhan. Ya. Dalam konsekrasi mereka disentuh. Ketika doa damai mereka disentuh. Ya. Ketika menyambut mereka disentuh. Karena apa? Mereka mau terbuka. Mereka mau mengimani, mereka mau bangun dari segala tidur mereka. Ada juga kisah yang menarik dari seorang petani dari Ars. Ya. Pada saat itu ada orang kudus namanya Yohanes Maria Vianney. Dia pada saat itu ada di parokinya dan dia melihat ada seorang petani yang berdoa, ya, lalu memandang tabernakel. Kemudian Santo Yohanes Maria Vianney bertanya, apa yang kau lakukan Bapak? Saya memandang dia dan dia memandang saya. Saya memandang Tuhan dan Tuhan memandang saya. Tuhan memandang saya yang lagi galau. Tuhan memandang saya yang lagi saya berduka cita. Tuhan memandang saya yang saya lagi jatuh. Tuhan memandang saya yang saya putus asa. Dan saya percaya Tuhan mengasihi saya. Dan Beato Carlo Acutis mengatakan bahwa Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Ya. Ketika kita memandang matahari, kita berada di sinar matahari, kulit kita jadi hitam. Ya. Tetapi ketika kita berada di depan Ekaristi, kita menjadi kudus. Sekali lagi, ketika kita berada di sinar matahari, kita menjadi kulit kita hitam. Tetapi kita berada di depan Ekaristi yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah, kita menjadi kudus. Dan inilah yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita diajak untuk memandang Allah, membiarkan diri kita untuk dilihat oleh Allah, ya, segala persoalan kita, ya. Kita membiarkan diri kita itu bangkit, bangun. Dan poin yang kedua, mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dalam kebahagiaan itu ada suara dari langit. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus mau bicara apa sih? Yesus sebelum kisah ini mengatakan kepada para murid bahwa dia akan menderita, dia akan wafat. Ya. Tetapi para murid nggak mendengarkan. Mereka nggak paham, mereka nggak mengerti. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, suara itu mengatakan, dengarkan Yesus. Kalau Yesus menderita, kalau Yesus memanggul salib, kamu juga harus menderita. Wah, apakah Tuhan nggak mau saya bahagia? Apakah Tuhan nggak mau para murid bahagia? Mau, tapi ini jalannya, ya. Jalan kemuliaan itu harus melalui salib, harus melalui penderitaan. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang nge-gym, ya. Tahu kan nge-gym ya? Fitness ya. Di ruang fitnessnya ada tulisan no pain, no gain. Artinya apa? Kalau nggak ada sakit, itu nggak bisa maju. Ya. Dia katakan gini, kalau saya fitness, kalau saya angkat beban, nge-gym, itu memang sakit. Tetapi saya senang. Mengapa? Karena tubuh saya akan berkembang. Saya akan berotot, ya. Nah, saya mau belajar sama dia, kan. Para suster ketawa. Iya, saya serius loh ya. Iya, saya sudah mulai nge-gym ini. Kalau enggak atrofi nanti. Itu bagus untuk kesehatan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu juga penderitaan, ya. Penderitaan mengikuti Yesus, ya. Itu adalah jalan menuju kemuliaan, jalan menuju kebahagiaan, yaitu bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah adalah jalannya. Dan Tuhan mau kita ikut serta ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu. Tuhan mau. Mengapa sih Tuhan mau berbagi kebahagiaan? Karena Tuhan tidak berkompetisi dengan kita. Kita bukan saingannya Tuhan. Bagi Tuhan kita bukan saingannya Tuhan. Bukan. Dan Tuhan gak mau bersaing dengan kita. Enggak. Tapi Tuhan mau
berbagi bersama dengan kita. Mau supaya kita ikut bahagia bersama dengan kebahagiaan Tuhan. Tuhan gak merasa tersaingi. Atau Tuhan gak merasa iri hati ketika kita mulia, ketika kita agung, ketika kita kudus. Tuhan itu senang. Karena Tuhan mengasihi kita. Mengasihi, apa sih mengasihi? Mengasihi berarti saya menghendaki yang baik bagi orang lain. Dan Tuhan menghendaki yang baik bagi kita semua. Apa itu? Kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan di dunia ini. Tentu saja ada. Ketika kita bersatu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, ketika mendengarkan sabda Tuhan. Ketika kita punya pengalaman rohani. Bapak Ibu Saudara sekasih, pengalaman rohani itu kan banyak ya. Banyak hal. Tetapi kami di sini menawarkan retret awal. Itu ada namanya pencurahan Roh Kudus, ya. Bapak Ibu diajak untuk mengalami kehadiran Allah. Ya. Tentu saja dalam Ekaristi, dalam adorasi ada pengalaman akan Allah. Tetapi dalam pencurahan Roh Kudus kita diajak untuk mengalami pengalaman akan Allah itu sehingga berkata, oh betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi banyak orang juga nggak mau pulang dari sini. Gitu ya. Padahal punya tanggung jawab di rumah, ada anak, ada utang yang belum bayar. Bapak Ibu Saudara sekasih, pengalaman ini ada pengalaman tremendum et fascinosum. Pengalaman yang menakutkan, menggetarkan, tetapi membahagiakan. Ketika kita mengalami hal ini, kita terserap oleh kasih Tuhan. Kita terserap oleh belas kasihan Tuhan. Sehingga kita membuka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Tetapi ingat, perjalanan itu masih panjang. Kita harus setelah mengalami pengalaman rohani masih terus mendengarkan sabda Tuhan. Harus terus membuka hati. Kadangkala kita tidur lagi. Tidak apa-apa, bangkit lagi. Dan panggul salib. Tanggung jawab kita sebagai murid Yesus, kita lakukan. Kalau Bapak Ibu adalah bapak rumah tangga, jadilah bapak rumah tangga yang baik. Jadilah bapak yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Ya. Kalau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ibu yang bertanggung jawab. Kalau jadi anak-anak, jadilah anak-anak yang baik. Anak-anak yang bertanggung jawab. Itu adalah salib. Ya. Tugas-tugas kita mengikuti Yesus sebagai murid Yesus. Konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya sakit. Tetapi no pain, no gain. No pain, no gain. Ya. Kalau nggak sakit, itu nggak akan maju kita. Dan setelah itu, ya setelah mengalami ini, para murid diajak juga untuk berbagi kebahagiaan bagi yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Banyak saran yang diberikan. Tapi pada hari ini, dalam perayaan Ekaristi ini, ayo bangun. Jangan tidur. Bangun. Buka hati dalam adorasi. Serahkan segala beban-beban. Tuhan, Engkau melihat saya. Engkau tahu pergumulan saya. Engkau tahu kejatuhan saya. Saya mau bangun. Saya butuh rahmat-Mu. Saya butuh kasih-Mu. Saya butuh kebahagiaan daripadamu yang nanti saya akan bagikan bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati.